Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Salawat dan salam kita kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan doa kita kepada kaum muslimin yang betul-betul dengan tulus berjuang di jalan Allah, yang betul-betul dengan tulus mengabdikan dirinya untuk mencari keridhaan Allah SWT. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi pada pagi hari yang cerah ini. Saya pertama-tama mengucapkan terima kasih kepada guru kita Ustadz Dr. Andas Ahmad Sukino yang memberikan kesempatan bagi saya untuk menyampaikan sharing informasi mengenai Arab Spring, yaitu pergolakan di dunia Arab pada saat ini. Tetapi sebelum itu saya ingin melaporkan sumbangan bapak-bapak dan ibu-ibu kepada kami untuk pembangunan rumah sakit Indonesia di Gaza, juga nanti termasuk masjid yang di belakang rumah sakit kita rehab. Itu perkembangannya alhamdulillah. Nanti kita lihat gambarnya. Minta tolong gambarnya. Sumbangan dari bapak-bapak dan ibu-ibu jumlahnya ratusan juta kepada kami, lewat kami ya. Bukan kepada Mercy, lewat kami gitu ya. Nah, ini dia. Ini rumah sakit Indonesia. Rumah sakit yang dibiayai oleh dana masyarakat Indonesia. Tidak ada uang sumbangan dari asing dan tidak ada sumbangan dari pemerintah. Jadi betul-betul berasal dari jamaah-jamaah seperti bapak-bapak dan ibu-ibu. Di Solo, di Medan, di Padang, di Jambi, di Palembang, di Makassar, dan lain sebagainya. Dari Sabang sampai Merauke, bahkan orang Irian pun juga menyumbang. Dan insya Allah rumah sakit ini akan kita serahkan sebagai hadiah dari rakyat Indonesia kepada rakyat Palestina. Ya, rakyat Palestina ini perlu kita catat karena kita tahu saudara kita di Palestina juga ada berbagai macam kelompok. Oleh sebab itu kita betul-betul berusaha berdiri di tengah-tengah saudara-saudara kita di Palestina. Makanya sumbangan ini disebut sumbangan dari rakyat Indonesia kepada rakyat Palestina. Jadi bukan kepada pemerintahan Palestina, tapi kepada rakyat Palestina. Dan insya Allah rumah sakit ini beserta masjid yang di belakang rumah sakit akan selesai awal tahun ini. Ya, awal tahun ini akan selesai insya Allah. Ini laporan kami yang pertama sebagai bentuk pertanggungjawaban dari uang yang bapak-bapak dan ibu-ibu titipkan kepada kami untuk pembangunan rumah sakit ini dan perbaikan masjid di belakangnya. Mudah-mudahan amal ibadah ini menjadi amal ibadah yang luar biasa karena rumah sakit ini besar sekali, 100 tempat tidur. Ya, di atas tanah 1,65 hektar, 5 kamar operasi. Jadi yang terbesar insya Allah di Gaza. Dan ini adalah bukti kecintaan rakyat Indonesia terhadap rakyat Palestina. Kemudian rasa hormat saya juga kepada guru-guru kita di MTA. Salam dari teman-teman di Jakarta, terutama dari teman-teman Mercy. Semoga kerjasama kita ke depan akan lebih baik lagi. Terutama untuk persoalan-persoalan dalam negeri dan juga di luar negeri. Cuma memang akhir-akhir ini setelah 2 tahun ya, kita dihadapkan dengan berita yang membuat kita sedih melihat perkembangan di Timur Tengah. Terjadi pergolakan, dimulai dari kasus
membakar diri seorang pedagang di Tunisia karena dia tidak diizinkan oleh, taruhlah kita katakan Trump tipnya di sana, berdagang, dia merasa kecewa, kemudian membakar diri, lalu terjadi revolusi. Sehingga pemerintahan yang ada di Tunisia jatuh. Dan ini merembet sampai ke Libya, Mesir, dan Syria. Dan juga Turki sebenarnya. Nah, yang menjadi concern kita adalah yang dihajar oleh Arab Spring ini, yang ditumbangkan oleh Arab Spring ini, dengan segala kekurangannya, penguasa-penguasa negara-negara tersebut, mereka mempunyai komitmen yang cukup tinggi terhadap Gaza dan Palestina. Mungkin kita coba putar dulu sebuah pengakuan dari seorang jenderal Amerika Serikat, bekas Panglima NATO, bagaimana mereka merencanakan untuk merusak Timur Tengah, untuk menguasai, menghancurkan 7 negara di Timur Tengah. Rencana ini sudah dibuat dari tahun 91 sebenarnya. Ya, ini Jenderal Clark Wesley ya. Dalam sebuah wawancaranya di Fora TV, dia menyatakan bahwa Amerika Serikat sudah lama ingin menghancurkan 7 negara penting di Timur Tengah. Ini bahasa Inggris, nanti kita coba sedikit terjemahkan. So did they tie Saddam to 9/11? He said no. He said, but I guess they don't know what to do about terrorism, and so they think, but they can attack states, and they want to look strong, and so I guess they think if they take down a state, it will intimidate the terrorists. And he pulled up a piece of paper off his desk. He said, I just got this memo from the Secretary of Defense's office that says we're going to attack and destroy the governments in 7 countries in 5 years. We're going to start with Iraq, and then we're going to move to Syria, Lebanon, Libya, Somalia, Sudan, and Iran. We learned that we can use our military in the region, in the Middle East, and the Soviets won't stop us. He said, and we've got about 5 or 10 years to clean up those old Soviet client regimes. Syria, Iran, Iraq, before the next great superpower comes on to challenge us. And this country was taken over by a group of people with a policy coup. Wolfowitz and Cheney and Rumsfeld, and you could name a half dozen other collaborators from the Project for a New American Century. They wanted us to destabilize the Middle East, turn it upside down, make it under our control. It went back to those comments in 1991. Now, did anybody ever tell you that? Was there a national dialogue on this? Did senators and congressmen stand up and denounce this plan? Was there a full-fledged American debate on it? Absolutely not. And there still isn't. And that's why we're failing in Iraq, because Iran and Syria know about the plan. Oke, stop dulu. All you have to do is read the Jadi dia menerangkan bahwa Amerika itu mempunyai proyek, namanya proyek ya for the New American Century. Ini sebuah proyek bagaimana membuat Amerika menjadi penguasa dunia. Nah, salah satu yang paling penting bagi penguasa dunia adalah menguasai sumber-sumber energi. Nah, kalau menguasai sumber energi, kita berbicara Timur Tengah. Oleh sebab itu, mereka ingin supaya Timur Tengah kacau. Nah, kalau kacau, mereka akan atur siapa yang berkuasa di Timur Tengah. Dan kalau sudah berkuasa, mereka akan atur penguasa tersebut supaya patuh kepada mereka. Selain untuk kepentingan energi, juga untuk kepentingan Israel, supaya Israel aman posisinya. Nah, ini yang disebut dengan proyek for the New American Century. Ya. Kemudian lanjut mengenai
Bernhard Henry Levy. Bernhard Henry Levy ini adalah seorang Yahudi, kelahiran Algeria, besar di Prancis, filosof, tetapi dia adalah provokator nomor 1 untuk Arab Spring. Yes, I was not so unpopular for my involvement in Bosnia, or for my involvement in Kosovo, or for my involvement in Libya. But if there is one involvement which sometimes has made me unpopular in my country, which is France, it is my commitment to Israel, the Jewish faith, the Jewish values. Nanti lihat bagaimana kegiatannya, dia masuk ke Libya, dia masuk ke Mesir, Tunisia, untuk memprovokasi, menumbangkan penguasa. Bernhard Henry Levy, provokator, the godfather dari Arab Spring sebenarnya. Ini dia di Mesir, di Sudan, dengan para rebel, sehingga Sudan terbelah negaranya sekarang. Kemudian di Libya bersama para petempur, ya. Ini lawan Gaddafi semua nih. Ini statementnya dia bahwa setelah Libya selanjutnya adalah Syria. Yang di sebelah kiri yang perempuan adalah Livni, arsitek penyerangan Gaza tahun 2008-2009. Ya, komandan penyerangan Palestina. Tentara Israel, seorang agen rahasia Israel. Baik, stop dulu. Bapak-bapak dan ibu-ibu, jadi bisa kita lihat dari dua video tadi, ada statement dari Jenderal Bintang 4 Amerika Serikat, calon Presiden Amerika tahun 2004 dari Partai Demokrat. Bukan Partai Demokrat sini, Demokrat Amerika. Nah, dia mengingatkan rakyat Amerika, kita ini adalah negara katanya, tapi kita diatur oleh sekelompok orang. Siapa sekelompok orang tersebut? Rumsfeld, Paul Wolfowitz. Paul Wolfowitz ini bekas duta besar Amerika yang di Indonesia dulu, yang istrinya belajar gamelan di Solo kalau nggak salah dulu. Ya. Nah, orang-orang seperti ini yang mengatur Amerika dan mereka membuat keputusan itu tanpa adanya keputusan Kongres atau keputusan Senat. Jadi tidak ada keputusan DPR lah kalau di sini. Mereka menyerang Irak, mereka nyerang Irak. Mereka bilang Irak punya senjata kimia nuklir, ternyata tidak terbukti. Tapi rakyat Irak mati ratusan ribu orang. Dan itu kaum muslimin. Nah, jenderal ini mengingatkan, kami sebenarnya sudah punya rencana menghancurkan 7 negara, Sudan, Libya, Irak, Iran, Syria dan Somalia, masuk Mesir mungkin barangkali. Nah, jadi tujuannya apa? Supaya mereka bisa menguasai sumber energi dengan mengatur penguasa baru. Nah, kenapa Gaddafi diturunkan? Gaddafi memang ada sisi baiknya, ada sisi buruknya. Nah, sisi baiknya, kalau sisi buruknya bapak-bapak dan ibu bisa baca di koran lah. Saya ingin menggambarkan sisi baiknya aja lah. Dia banyak membantu Gaza. Dia ingin membuat nilai tukar dinar di Afrika.
Jadi minyak Libya kalau dijual itu harus dibayar dengan dinar. Nah kalau dibayar dengan dinar, Barat tidak punya emas. Barat tidak punya emas untuk membayar beli minyak. Dan di Libya sekolah gratis. Ya, tingkat kemakmuran paling tinggi di Afrika. Cuma memang ada problem, tidak ada demokrasi di sana. Ya soal demokrasi ini juga masih masalah yang diperdebatkan. Ya. Dan memang dia keras. Nah, atas alasan itulah sebenarnya Gaddafi diturunkan. Dia ingin merubah sistem tukar dengan dinar. Dan dinar ini adalah salah satu alat dari Zionis untuk menguasai dunia. Maksud saya mata tukar ya, bukan dinarnya. Mereka ingin mengganti dinar dengan uang kertas. Nah, kertas kalau dihargai 200.000, siapa yang jamin? Misal $100, siapa yang jamin? Nggak ada emas yang menjamin. Karena Barat tidak mempunyai emas yang cukup. Nah, oleh sebab itu mereka ingin menghancurkan orang-orang yang berusaha menegakkan prinsip-prinsip Islam di dalam kehidupan. Salah satu adalah dalam perdagangan. Perdagangan apa? Perdagangan yang menjadikan emas sebagai alat tukar. Dahsyat kalau emas jadi alat tukar. Bisa kolaps Eropa. Akhirnya Gaddafi diturunkan dan terbunuh. Siapa yang terlibat? Amerika, Prancis, dan NATO. Dibantu oleh orang-orang dari Benghazi dan Misrata. Termasuk juga ada dari kelompok-kelompok kelompok-kelompok perlawanan. Yang kita sedihkan adalah kita bergerak atas genderang orang lain. Jadi orang lain yang main genderang, kita yang menari. Sedangkan korban adalah kaum muslimin. Di Libya itu korban sudah puluhan ribu waktu itu. Nah kemudian Mesir Presiden Husni Mubarak diturunkan. Memang beliau kurang terbuka dan keras dan tidak membiarkan masuk Gaza dengan leluasa. Tapi ini akibat perjanjian Camp David yang dirintis oleh pendahulunya Presiden Anwar Sadat. Nah setelah beliau diturunkan, diganti oleh Presiden Morsi. Nah beliau juga diturunkan dengan korban yang cukup banyak kemarin, yang membuat kita merasa terenyuh gitu. Nah di Syria terjadi juga hal yang sama. Presidennya mau diturunkan ya, oleh rakyatnya. Tapi kalau kita lihat selama 2 tahun konflik Syria, usaha untuk penurunan makin sulit. Kenapa makin sulit? Ya tentu tidak lepas dari dukungan masyarakat juga terhadap pemerintahannya. Kalau dukungan tidak ada seperti di Mesir langsung gampang ditumbangkan. Nah, makin lama makin sulit, akhirnya Amerika tidak sabar. Nah, sebentar lagi Amerika akan mulai melakukan usaha-usaha untuk menyerang Syria. Nah, siapa yang membantu Syria? Barat dan negara Arab juga, yaitu Qatar dan Saudi Arabia. Nah, persoalan Syria, Saudi Arabia bergandengan tangan dengan Qatar. Tapi persoalan penurunan Presiden Morsi, Saudi Arabia dengan Qatar pecah kongsi. Pecah kongsi. Saudi Arabia bersama UAE dan Kuwait itu mendukung militer, Qatar mendukung Presiden Morsi. Dan Saudi Arabia mendukung Partai An-Nur, ya, Partai Salafi untuk bekerja sama dengan militer menumbangkan Morsi. Jadi ruwet konflik ini. Kita dimain-mainin aja oleh yang tadi itu.
kita dimainin, kita diadu domba, dan korbannya kaum muslimin. Sedangkan mereka, apa tujuannya? Ingin menguasai sumber energi di Timur Tengah. Bagi Qatar bagaimana? Bagi Qatar itu bisnis. Dia punya rencana bisnis untuk penyaluran pipa gas dari Qatar melalui Syria, Turki, untuk disalurkan ke Eropa. Nah, Qatar dan Saudi menjadi alat Amerika untuk konflik Syria. Tapi untuk Mesir mereka pecah kongsi. Jadi betapa ruwetnya Arab Spring ini. Tapi yang paling menjadikan kita, yang korban kaum muslimin. Nah, untuk hal Syria terjadi perbedaan pendapat para ulama. Nanti kita putarkan, silakan. Syekh Yusuf Qaradawi mendukung jihad ke Syria. Imam Masjidil Aqsa tidak mendukung jihad ke Syria. Termasuk juga Syekh Al-Buti. Ini Syekh Yusuf Qaradawi. أنا الذين يعملون مع السلطة يجب أن نقاتلهم جميعا عسكريين مدنيين علماء جاهلين اللي يكون مع هذه السلطة الظالمة الجائرة المتدبرة في الأرض التي قتلت الناس بغير حق هو ظالم مثلها يأخذ ما حكمها فكل من يعني يقاتل عليه أن يقاتل هؤلاء إذا كان في واحد مظلوم الله سبحانه وتعالى سيدافع عنه وسيأخذ حقه واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة كما يقول القرآن. Ini Imam Masjid Al-Aqsa. Dia menentang jihad Syria. Bahkan dia katakan jihad Syria itu suatu kebohongan. ولا ينبغي لنا أن نتأخر عن تكذيبهم ولا عن كشف زيفهم وضلالهم لو كانوا صادقين مصيبين كانت بلادنا أولى بمثل هذا أقصد بيت المقدس فلسطين كانت علما معلما معروفا من 60 سنة وزيادة أين هم منها ولو دعوا مرة أو مرتين فلما لم يجيشوا ويجندوا مثل ما فعلوا هذه المرة لما صارت بوابة الجنة من دمشق ومن الشام كنا جيرانها في فلسطين وفي غزة وفي بيت المقدس أولئك كذبة خونة ولا يكون الجهاد بين أهل الملة الواحدة والدين الواحد والجيران في البلد الواحد ذلكم ليس بجهاد هذا مرضاة لأعدائنا وأولياء أعدائنا كذبوا بدلوا. Oke. Jadi dia menyatakan jihad yang paling apa itu adalah jihad untuk Palestina. Jihad merebut Al-Aqsa. Ini jihad yang bagi kaum muslimin tidak ada fitnah sebenarnya. Kalau jihad-jihad yang lain itu menimbulkan problem di kalangan kaum muslimin. Ulama saja berbeda pendapat antara Syekh Yusuf Qaradawi dengan Imam Masjid Al-Aqsa dan juga dengan Asyahid Imam Al-Buti di Syria. Ya, Imam Al-Buti ini adalah ulama dari mazhab Syafi'i Asy'ari. Dia sangat terkenal, berusaha menasihati kedua belah pihak yang konflik, tapi dia terbunuh karena bom bunuh diri. Kemudian saya ingin menyampaikan juga pandangan dari seorang bekas komandan Al-Qaeda, teman karib dari Ayman Az-Zawahiri, namanya Syekh Nabil Naim. Singkat saja barangkali. Jadi bisa dibayangkan Bapak dan Ibu bagaimana galaunya umat saat ini untuk menentukan sikap. الشيخ نبيل حضرتك قضيت سنوات طويلة Dipercepat فيما يسمى الجهاد والعمل الجهادي في مصر ثم في أفغانستان وكان كثير من أو معظم علماء المسلمين أفتوا بوجوب الجهاد في أفغانستان لإخراج القوات الشيوعية منها وبناء عليه إحنا ذهبنا إلى أفغانستان وبصرف النظر عن ini seorang yang luar biasa track recordnya dalam jihad. هذا الوضع يختلف تماما. Ya, dia termasuk juga orang yang melakukan gerakan terhadap pembunuhan Anwar Sadat dan dia dihukum di penjara.
Nah sekarang dia menasihati para pejuang-pejuang yang berjihad di Syria. Hati-hati, kalian dipermainkan nanti oleh Amerika dan NATO. Tidak ada Amerika dan NATO akan mengizinkan kalian untuk mendirikan khilafah atau menegakkan syariat. Kalian hanya akan menjadi alat saja buat sementara. Sama kejadiannya seperti di Libya. وأنا شايف إن إخواني في سوريا اللي بيقاتلوا وأنا لا أشكك في نواياهم خاصة المقاتلين على الأرض ولكنني أقول لهم أنتم مخدوعون. Oke, ini nanti bisa diunduh di YouTube saja bagi teman-teman. Judulnya cari di YouTube Nabil Naim, ya, Nabil Naim. Bapak-bapak dan ibu-ibu, guru kami yang kami hormati, posisi saya dalam hal ini adalah ingin mengingatkan kaum muslimin bahwa kita dipermainkan, bahwa kita diadu domba, bahwa kita akibat dipermainkan diadu domba, umat Islam terbunuh di Mesir, di Libya, dan di Syria. Nah, negara-negara yang dikacaukan ini sebenarnya adalah negara-negara yang secara militer sangat kuat. Irak kuat secara militer. Syria kuat secara militer. Mesir kuat secara militer. Libya kuat secara militer. Dan mereka sikapnya jelas terhadap Israel. Nah, negara-negara ini yang dikacaukan sekarang. Kalau Irak sudah jelas hancur lebur sekarang. Setiap hari ada bom mobil saling bunuh antara kaum muslimin. Libya sampai saat ini nggak tenang. Suku terbesar di Libya yang merupakan pendukung Gaddafi tidak puas dengan orang-orang Misrata dan orang-orang Benghazi. Karena mereka menganggap ini orang Misrata dan Benghazi antek barat yang menghancurkan Libya. Dan ternyata benar, begitu Gaddafi turun, minyak Libya dikuasai oleh barat. Sedangkan pejuang-pejuang muslimin pejuang-pejuang yang notabene disebut mujahidin untuk menumbangkan Gaddafi hanya menjadi alat. Setelah Gaddafi tumbang, tidak mendapatkan peran yang berarti untuk mengatur Libya. Jadi apa yang dikatakan oleh Syekh Nabil Naim terbukti. Nah, ini yang kita harapkan kepada umat Islam supaya cerdas, supaya tulus dalam melihat persoalan. Tulus dan cerdas ini penting. Kalau cerdas ngakali juga repot. Kalau tulus saja nggak punya wawasan juga repot, nggak ngerti. Jadi harus ada kombinasi antara ketulusan, keikhlasan, dan kecerdasan, yaitu punya ilmu, wawasan, dan lain sebagainya. Sehingga kita tidak mudah diadu domba. Nah, apa yang terjadi di Indonesia seperti yang dialami oleh MTA, ini kan juga nuansa-nuansa adu domba. Perbedaan di dalam Islam, ya apalagi soal siasah, soal yang tidak penting, itu biasa. Tinggal kita duduk, ya orang-orang yang mengerti ilmu agama ini berdiskusi. Jangan diserahkan persoalan perbedaan kepada orang awam. Kalau diserahkan soal perbedaan kepada orang awam, berkelahi. Ya, berkelahi. Nah, disinilah fungsi orang yang cerdas, mempunyai ilmu, dan tulus untuk menyatukan umat ini. Pasti orang-orang yang bersekolah, yang mendalami ilmu agama, sadar betul bahwa dalam Islam ini ada perbedaan-perbedaan masalah fikih. Ada perbedaan-perbedaan masalah memahami hadis. Ada perbedaan-perbedaan dalam memahami persoalan strategi. Itu disadari itu, pasti mereka sadar. Cuma kalau sudah berbicara hawa nafsu, berbicara nafsu berkelompok, kita berkelahi.
orang pintar menutupi perbedaan ini. Tidak menjelaskan kepada orang awam, kita ada perbedaan, tidak usah ribut, itu biasa gitu. Asal bukan masalah pokok. Ya, masalah pokok itu misalnya cara sholat misalnya. Ya kan? Cara sholat misalnya diangkat kaki satu, nggak ada contohnya. Ya kan? Nah, perbedaan itu yang harus dijelaskan oleh orang yang punya ilmu. Jangan orang yang punya ilmu ikut membodohi masyarakat awam. Masalah kunut tadi diserangkan oleh guru kita. Mau kunut silakan, tidak kunut juga nggak apa-apa, ya kan? Mau sholat 11 rakaat silakan, taraweh. Sholat 23 rakaat juga boleh. Nggak sholat juga nggak apa-apa, karena nggak wajib. Enggak sholat tarawih maksudnya, bukan enggak sholat wajib ya, sholat wajib ya. Jadi orang punya ilmu itu menjelaskan bagaimana agama ini sebenarnya. Jangan dibodohi orang awam. Kalau dibodohi orang awam, bentroknya dahsyat. Nah, mudah-mudahan ya kedatangan kami di sini bisa membuka hati kita semua, pikiran kita semua, bahwa kita umat Islam ini satu batang tubuh. Satu batang tubuh. Satu nabi, satu kitab suci, dan satu Tuhan. Bahwa ada perbedaan, iya, tapi tidak membuat kita saling menyerang, apalagi membunuh saudara-saudara kita. Kalau persoalan perbedaan ini dibawa ke tingkat orang yang terdidik, enak kita menyelesaikannya. Tapi kalau diselesaikan di lapangan, yang berbicara tuh otot gitu. Nah, kalau yang berbicara otot, konflik. Nah, saya khusus datang ke Solo ini, salah satu misinya adalah demikian. Untuk menyamakan visi perjuangan kaum muslimin. Jangan ikut dengan genderang yang ditabuh oleh musuh agama ini, yaitu para Zionis. Para Zionis ini memperalat Amerika. Karena lobi-lobi Zionis di Amerika sangat kuat. Nah, seharusnya ini diketahui oleh umat Islam. Kita tidak memusuhi orang Yahudi, tetapi kita memusuhi pemahaman Zionis yang sangat berbahaya. Itu harus dibedakan ya. Para nabi kita juga orang Yahudi. Daud, ya, Isa, Zakaria, Isa, dan lain sebagainya. Dan juga ada orang Yahudi yang tidak suka dengan pemahaman Zionis ini. Karena pemahaman Zionis ini sangat berbahaya. Mereka tidak menganggap orang yang di luar kelompok mereka itu manusia. Itu persoalannya. Bukan ini dibuat-buat, tapi mereka tidak menganggap manusia yang di luar kelompok mereka itu manusia. Sehingga mereka tuh boleh membunuh anak kecil, ya, menyerang negara orang lain, melanggar aturan PBB dan lain sebagainya. Nah, kenapa negara kita tidak mengakui Israel? Karena sikap-sikap Israel seperti itu, menjajah tanah Palestina. Jadi bukan kena kebencian, ya, kebencian yang membabi buta maksud saya. Di konstitusi kita jelas bahwa penjajah itu tidak diizinkan oleh konstitusi kita. Tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Itu konstitusi kita. Jadi warga negara Indonesia, kalau merasa warga negara Indonesia, dia harus mengikuti konstitusi ini. Karena kita sudah menderita, pernah dijajah. Dan negara Palestina merasakan hal itu sampai saat ini. Mereka tidak merdeka, dijajah. Kita alhamdulillah bebas secara fisik, walaupun secara ekonomi tidak misalnya mungkin. Tapi secara fisik kita bisa bersuara, bisa berdiskusi, tapi ekonomi kita ya mengalami kesulitan. Dolar kita udah 11.000 sekarang. Ya. Coba kalau kita menggunakan emas, coba kalau kita menggunakan barter dalam bisnis, nggak laku tuh dolar. Ya. Bikin aja dolar banyak-banyak, kita barter aja tuh bisnis. Nggak laku tuh uang kertas. Tapi kalau kita mulai bergerak ke arah sana, kita akan dihancurkan. Itu yang terjadi terhadap Gaddafi. Dengan segala kelemahan dan kelebihan beliau.
Bapak-bapak dan ibu-ibu, alhamdulillah saya diberi kesempatan karena tugas seperti ini sebenarnya berat. Ini adalah koreksi internal umat Islam sebenarnya. Mengkoreksi, mengevaluasi internal ini berat. Karena pasti banyak yang tidak suka. Pasti banyak yang tidak suka. Tetapi ini harus disampaikan. Korban sudah banyak karena persoalan adu domba ini. Jangan persoalan ini sampai pula ke Indonesia. Nah, kalau sampai ke Indonesia, negara kita yang rugi. Dan kita akan menjadi negara yang diobok-obok lagi oleh tangan-tangan yang itu tadi. Akhirnya barang tambang kita dikuasai mereka, sumber daya alam kita dikuasai mereka, ya. Pemimpin kita diatur oleh mereka, sehingga pemimpin kita menjadi budak dari mereka. Kita usahakan pemimpin kita adalah orang yang mempunyai kemerdekaan. Orang yang mempunyai integritas, yang berani menegakkan kepalanya, membela rakyatnya dalam rangka mempertahankan negara dan negara dan bangsa ini. Sudah tentu agama ikut di sana, karena kita mayoritas Muslim. Kalau kita mempertahankan bangsa Indonesia, berarti kita mempertahankan mayoritas sebenarnya. Dan mayoritas apa? Kaum Muslimin. Itu nggak usah disebut lagi sebenarnya. Jadi kalau kita bicara bangsa Indonesia, kita bicara mayoritas. Tapi bukan berarti kita juga mengabaikan saudara-saudara kita yang minoritas. Mereka mempunyai hak yang sama dengan kita. Mempunyai hak keadilan yang sama juga dengan kita. Nah, cara pandangan-pandangan Islam seperti ini harus kita sampaikan dengan baik kepada kaum muslimin. Supaya kita menjadi umat yang terpilih, yang dihormati, yang memang dikagumi dan memang pantas menjadi khalifah. Kalau kita bisa memberikan keadilan kepada semua manusia, kita pantas menjadi khalifah di muka bumi ini. Khalifatul Ard. Kalau kita tidak bisa memberikan keadilan kepada umat manusia, tanaman, tumbuhan, alam ini, kita tidak pantas menjadi khalifah. Jadi tugas kita sebagai manusia berat Bapak dan Ibu. Dan kalau kita jalankan, insya Allah, Allah meridhoi kita. Jadi agama ini tidak aja sekedar sholat, tapi banyak yang bisa kita kita pelajari dan kita gerakkan supaya kita terjaga. Ya. Misalnya kita beribadah dengan baik di rumah, tapi karena sistem di luar kacau balau, ya kita akhirnya ikut juga kacau balau. Nah itu yang ingin kita nasihati pemerintah supaya jangan mengikuti sistem yang tidak valid, yang sudah terbukti gagal. Oleh sebab itu, ayo kita sama-sama berdiskusi. Diskusi intinya. Ini pasti terjadi perbedaan pendapat lagi. Diskusi. Apa argumentasi Anda, apa argumentasi kita. Ini sistem yang baik. Coba Anda kasih tahu mana kelemahannya. Ya mudah-mudahan ke depan bangsa ini menjadi bangsa yang cerdas, maju, karena umatnya yang mayoritas Islam juga cerdas dan berpikiran terbuka, toleransi. Toleransi bukan toleransi dalam tauhid ya, toleransi dalam bermuamalah. Terima kasih, banyak maaf atas kesempatan yang diberikan pada saya pada pagi hari ini. Kalau ada kata-kata yang tidak tepat, saya tahu apa yang saya sampaikan tidak disetujui semua, tetapi sekurang-kurangnya saya berusaha untuk menyampaikan, kita sedang diadu domba. Jangan ikut gendang tarian orang lain. Selamatkan umat Islam. Terima kasih, banyak maaf, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dr. Yose tetap di panggung, di tempat. Saudara sekalian, Bapak dan Ibu yang kami hormati, ada waktu yang bisa kita manfaatkan karena sudah cukup lama Dr. Yose setelah dari sini mungkin langsung terbang ke Gaza sehingga tadi sudah sampaikan partisipasi kita sudah diwujudkan walaupun belum selesai. Untuk itu kami berikan masing-masing lantai satu penanya. Dari lantai satu silakan langsung sebutkan nanti pegang mic dulu, sebutkan mic-nya nomor berapa? 16. Ya 16, kemudian lantai 2. Lantai 2 16, lantai 1 silakan siap, lantai 3.
Belum siap, lantai 4 silakan. Tidak ada, kembali ke lantai 1. 36, lantai 4. Lantai 4, 36, silakan. Lantai 1 dan 3. Tidak ada. Baik, kalau tidak ada langsung ke nomor 16, sebutkan nama dari mana dan 2 pertanyaan dulu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dengan Babang dari cabang Kasihan Bantul. Yang ingin saya tanyakan tadi dari liputan seorang jenderal tadi, itu apakah itu murni karena mereka istilahnya sadar dengan tindakan-tindakannya sehingga membeberkan ke umat Islam, atau dari kalangan kita yang sengaja mencuri rekaman tersebut? Itu yang ingin saya tanyakan. Ataukah itu juga termasuk salah satu cara mereka untuk menjebak kita sebagai muslim? Itu aja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dilanjutkan ke mic 36. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya punya pengalaman berhubungan dengan orang Yahudi di Amerika. Nama Joko Saputro, gelombang 12 dari Solo. Saya punya pengalaman waktu jadi kerja di kapal pesiar yang beroperasi di Amerika itu. Yang tamunya adalah orang Yahudi. Jadi kalau kita mendapat tamu orang Yahudi, wah itu sudah panas dingin itu keluar. Karena mereka mengerjain itu jongosnya. Saya kebetulan bekerja di bagian restoran itu. Jadi permintaannya macam-macam, sulit dilayani dan sebagainya itu. Jadi kalau apa itu pengalaman saya itu. Pertanyaan saya begini, saya takutnya pemimpin kita itu jadi bulan-bulanan orang Yahudi ya, karena yang menguasai Amerika itu. Apakah kira-kira betul apa tidak itu? Pertanyaan itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung Dok, silakan bisa dijawab. Ya. Video tadi itu adalah video yang bisa itu terbuka. Jadi kalau kita lihat struktur masyarakat Amerika ini tidak semuanya pula mendukung. Coba kita lihat ya, George W. Bush itu bisa dikalahkan oleh seorang Obama yang notabene berkulit hitam. Sekitar tahun 70-an, 80-an, itu orang kulit hitam di Amerika, itu kalau masuk bus itu terpisah duduknya. Dan sampai saat ini masih ada diskriminasi. Tapi nggak sedahsyat tahun 70-an, 80-an. Tetapi kenapa George W. Bush bisa kalah oleh Obama? Karena rakyat Amerika merasa ditipu banyak oleh George W. Bush melalui peristiwa 9/11 misalnya, dan persoalan ekonomi lainnya. Dan Barack Obama terpilih yang kedua itu tidak didukung oleh Yahudi. Sebenarnya Yahudi mendukung lawannya. Nah, tetapi di Amerika ini yang berkuasa bukan hanya presiden, tetapi ada Kongres dan ada Senat. Nah, anggota Senat dan anggota Kongres itu binaan lobi-lobi Zionis. Saya lebih suka menyebutnya lobi Zionis, karena kalau Yahudi konotasinya itu suatu etnis. Karena orang Yahudi ada yang juga tidak setuju dengan persoalan seperti ini. Nah, lobi-lobi Zionis itu tujuannya apa? Tujuannya untuk menyelamatkan negara Israel. Ya, apapun yang terjadi, negara Israel adalah negara orang-orang orang yang mempunyai pandang politik Zionis. Karena itu tanah yang dijanjikan. Itu apa pemahaman mereka. Nah, masyarakat Amerika ini kalau kita lihat sekarang timbul kesadaran. Bapak-bapak dan ibu-ibu bisa lihat di media maya itu gerakan Occupy Wall Street misalnya. Gerakan Occupy Wall Street itu gerakan 99% people against 1% people. Jadi 99% masyarakat melawan 1% masyarakat. Siapa 1% masyarakat tersebut? 1% masyarakat tersebut adalah orang yang menguasai bank sentral, orang yang menguasai ekonomi, dan orang yang menguasai lobi-lobi tingkat tinggi di Amerika Serikat. Wall Street misalnya. Makanya mereka anti. Kenapa? Karena kasus
beberapa 1 tahun yang lalu ekonomi Amerika tempat anjlok itu kan disebabkan oleh perilaku yang orang yang 1% ini. Nah, jadi di Amerika itu juga ada orang-orang Amerika yang punya kesadaran dan tidak suka dengan yang namanya Rumsfeld, yang namanya Paul Wolfowitz, yang namanya Richard Perle, yang namanya Madame Albright. Ini orang-orang yang jumlahnya sedikit, tapi menguasai lobi-lobi untuk menentukan kebijakan ekonomi, kebijakan luar negeri dan ekonomi tentunya. Banyak orang Amerika nggak puas. Tapi kena kuatnya lobby mereka, orang ini nggak bisa menang. Salah satu ya contohnya Jenderal Clark Wesley itu. Dia maju dari Partai Demokrat untuk Presiden Amerika Serikat tahun 2004 dengan isu menyadarkan warga negara supaya warga negara Amerika Serikat itu sadar bahwa ya kita orang Amerika jangan mau diperalat gitu. Kira-kira gitulah misi kampanyenya waktu itu. Jangan diperalat oleh orang-orang model Paul Wolfowitz, ya, Richard Perle, Rumsfeld dan lain sebagainya yang merupakan manusia-manusia elang. Disebut di buku-buku itu manusia-manusia elang yang mempengaruhi presiden. Nah, kesadaran seperti itu banyak di Amerika, tetapi tetap keputusan itu di Kongres dan Senat. Nah, penyerangan yang akan datang ini ke Syria ini Amerika tidak mengindahkan fakta-fakta yang belum bakal mengindahkan fakta-fakta yang ditemukan oleh tim investigasi di Syria. Amerika hanya ingin persetujuan Kongres. Sebelumnya waktu menyerang Irak dia tidak perlu persetujuan Kongres. Hanya mendengarkan Rumsfeld. Ya. Jadi Amerika kalau kita bedah secara anatomi, struktur masyarakatnya itu beragam. Beragam sekali. Kira-kira itu jawaban pertama. Jawaban kedua, persoalan ya Yahudi tadi saya lebih suka menyebutnya dengan istilah Zionis. Karena bersama saya waktu itu demo di perbatasan Israel, Global March di Yerusalem, itu juga ada rabi-rabi Yahudi yang menentang pendirian negara Israel. Jadi memang kita harus harus adil ya. Harus adil dalam memperlakukan orang yang bermusuhan dengan kita. Itu salah satu sikap umat Islam juga. Ya, kita nggak takut dikhianati dan lain sebagainya dengan bersikap adil itu. Karena kita umat yang terbaik, insya Allah. Baik, dipersilakan lantai 1, 2, 3, 4 lagi. Nomor 5. Nomor 5 di lantai berapa? Lantai 2. Lantai 2, ya. Terus lantai berikutnya? Ibu-ibu tidak ada? Di lantai 2 maupun lantai 3? Baik, tidak ada. Lantai 4? Lantai 1, Ustaz. Ya, nomor berapa, Mike? Nomor 2. Ya. Baik, dipersilakan lantai 2 dari nomor 5. 27. Nomor 27 lantai 1. Nomor 27? Iya, lantai 1 nomor 27. Oh, baik. Sudah dimulai dari lantai 2, nomor 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bapak Umar Said dari Wonogiri. Mau bertanya Bapak Ustadz. Apakah pengadu dombaan ini udah memasuki negara kita Indonesia dan apakah bantuan dari Zionis yang saya pernah membaca surat kabar yang pernah ada seorang Zionis yang mengembangkan ekonominya yaitu mengembangkan ekonomi di Indonesia lewat seseorang yang yaitu ketua organisasi yang terbesar, ya kemudian mengembangkan seperti tidak usah ditertawakan, tidak usah ditertawakan. Silakan Pak, terus yuk.
seperti membuat jalan tol dan sebagainya dengan atas nama pemimpin yang berbangsa Indonesia tadi, dan apakah itu bisa berlanjut sampai akhir zaman nanti, dan apakah kemudian perbedaan pendapat yang ada di Indonesia ini, apakah itu termasuk rencana orang Barat tadi supaya bangsa Indonesia yang mayoritas Islam itu bisa berpecah belah seperti negara-negara Timur Tengah tadi. Baik, saya kira cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan mic nomor 27, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama kami Pak Slamet dari cabang Gunung Rejo. Kami sebagai umat Islam sangat prihatin sekali terhadap kejadian-kejadian yang di Timur Tengah. Mudah-mudahan Indonesia tidak termasuk yang diadu domba seperti mereka. Yang kami tanyakan adalah sikap apa yang mesti kita ambil, seperti yang dikatakan oleh Ustadz tadi, banyak SMS yang masuk bahwa seolah-olah MTA ini tidak mempunyai kepedulian dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi di Timur Tengah. Yaitu sekali lagi yang kami tanyakan adalah sikap seperti apa yang mesti kita ambil dalam berpartisipasi mengenai peristiwa-peristiwa yang berada di sana. Kalau di Gaza kita sudah jelas, yaitu berpartisipasi di dalam rakyatnya, yaitu mendirikan sebuah rumah sakit dan lain sebagainya. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya mic nomor sudah. Tes. Putri silakan, boleh kita kasih. Yuk, lantai berapa? Dari lantai 3. Ya, silakan. Nomor 34, Ustadz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, sebagai seorang siswa yang setiap harinya dididik oleh guru sesuai tuntunan agama. Ini siswa apa mahasiswa? Ini baru siswa, Ustadz. Oke. Mendengar berita seperti itu, kami merasa miris dan terdorong ingin membantu. Tetapi kami sadar, kami ini hanya seorang siswa dan tidak tahu apa yang harus kami lakukan. Yang itu maksudnya bersifat real, apalagi kami seorang wanita. Nah, itu mohon saran dan nasihatnya dari Ustadz agar kami sebagai siswa itu bisa membantu rakyat-rakyat di sana, termasuk di Palestina dan di Arab yang sedang terjadi pergolakan. Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipersilakan Dok untuk menanggapi. Dari Pak Slamet dulu kali ya. Sikap apa yang mesti kita ambil? Ya, ini alhamdulillah MTA sudah berperan di Gaza dalam mendirikan Rumah Sakit Indonesia Gaza, dan insya Allah juga masjid di belakangnya. Jadi bantuan bapak-bapak sudah sampai, alhamdulillah. Cuma untuk yang ke depan mengenai konflik Timur Tengah ini memang agak, ya terus terang saya agak ruwet ya. Agak ruwet. Mungkin ya kalau kita melihatnya agak bersabar nih. Agak bersabar dalam artian ya kita membangun kesadaran bahwa kita diadu domba. Itu penting dulu. Ya, itu penting kan supaya konflik ini tidak berlanjut terus. Nah, kalau sudah dibangun kesadaran ini, insya Allah biaya yang kita keluarkan untuk menanggulangi permasalahan juga tidak banyak. Ya, karena juga akan dilakukan kerjasama dari berbagai kelompok untuk misalnya pengungsi, orang yang terlantar di perbatasan misalnya, dan untuk orang yang luka-luka di dalam pertempuran misalnya. Nah, kita dalam menolong orang tentu tidak melihat siapa yang kita tolong, ya. Kita tidak tanya agama mereka, kita tidak tanya aliran politik mereka, ya kita tolong aja. Yang bisa kita lakukan sekarang kita ini saling menasihati, karena konflik ini mulai masuk ke Indonesia. Ya, nuansanya itu masuk ke Indonesia. Ya, kita diadu domba oleh
hal-hal yang tidak penting. Seperti misalnya yang dialami oleh MTA misalnya. Ini kan ya orang menjelaskan agama berdasarkan Al-Quran, ya kan, tidak memaki-maki, tidak menyalahkan orang lain, ya kenapa harus diserang gitu. Ya, nah inilah yang perlu juga kita sampaikan, bahwa nafsu berkelompok ini harus ditempatkan pada porsi yang tepat. Kita berkelompok penting, tapi kelompok itu merupakan bagian dari jamaah muslimin. Nah, kesadaran ini yang harus kita sampaikan. Ini jauh lebih penting nih, termasuk pada ukti yang siswa SMA tadi. Ini jauh lebih penting kita lakukan untuk melakukan kampanye bahwa kaum muslimin itu bersaudara. Berbeda ada, tapi tidak membuat kita untuk saling menyerang secara kekerasan. Apalagi kalau sampai terbunuh, merusak dan lain sebagainya. Kalau ingin betul menjadi kejelasan, buka forum diskusi yang kecil. Jangan seperti ini, kalau seperti ini nggak sampai nanti pesannya. Ya. Kalau ini kita bicara hal-hal yang umum saja. Tapi kalau ingin mendalam, kita bentuk diskusi kecil antara ulama, ustadz, aktivis. Supaya kita bisa bertukar informasi, melakukan adu argumentasi. Tentu dengan hati yang ikhlas mencari kebenaran. Nah, perbedaan-perbedaan pendapat di antara kaum muslim ini memang sengaja diciptakan, diperbesar. Perbedaan ada, tapi perbedaan itu yang menjadi persoalan cara menyikapinya. Nah, cara menyikapi ini yang dikompori, diprovokasi oleh mereka. Supaya kaum muslimin ini berkelahi. Supaya berkelahi. Kalau nggak ada perbedaan, nggak ada lah ilmu fikih kan. Ilmu fikih itu kan ilmu perbedaan sebenarnya. View dari para ulama. Ya, pandangan dari para ustadz dan para ulama. Nah, cuma menyikapi ini yang penting. Nah, menyikapi itu harus dengan akhlak yang baik. Akhlak yang ikhlas. Para ulama juga begitu. Kalau kita lihat cerita-cerita ulama terdahulu, ya pendapat saya berbeda dengan Anda, tapi saya akan dukung Anda dengan pendapat Anda. Jadi enak gitu. Nah, orang-orang ini yang dia mainkan adalah nafsu angkara murka kita. Ini kelompok ini berbeda. Nanti Anda kehilangan jamaah kalau dibiarkan dia dakwah terus. Nah, ini yang dimainkan oleh mereka, hasutan. Nah, kalau para petinggi dari kelompok tersebut terpancing dengan hawa nafsu ini, ya akhirnya kita konflik. Tapi kalau ikhlas, insya Allah kita bisa selesaikan dengan enak. Intinya ikhlas. Kebenaran bisa pada pihak Anda, bisa pada pihak saya. Ya, tapi insya Allah dengan perbedaan itu kita mencari sama-sama titik temu. Itu penting. Nah, para ukti yang tadi dari siswa SMA, saya rasa peran ukti juga penting untuk misalnya berdiskusi, menciptakan forum diskusi untuk masalah ini. Karena persoalan ini sudah masuk ke Indonesia. Dikipas-kipas, ya, dikipas-kipas supaya terjadi konflik horizontal gitu. Ya, bukan peristiwa Ambon yang terjadi, ya, peristiwa antar umat Islam yang terjadi konflik. Sikap yang kita ambil yaitu tadi untuk masalah Timur Tengah kita menasihati saudara kita, menasihati. Kalau kita berpihak pada kelompok ini makin runyam, berpihak pada kelompok ini makin runyam. Menasihati Anda sedang diadu domba. Dan untuk saudara-saudara kita Indonesia, jangan bawa sikap adu domba itu ke negara kita. Supaya kita kaum muslimin di Indonesia ini yang pada hakikatnya adalah jamaah yang diharapkan sebenarnya memimpin Islam di dunia. Kenapa? Karena orang Indonesia lebih humble, lebih soft, lebih ada tata krama dan lain sebagainya. Banyak orang yang berharap terhadap jamaah muslimin di Indonesia. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini bisa menjadi bahan renungan kita. Dok, masih satu termin lagi, Dok. Ya, silakan. Ya, silakan. Kami buka satu termin lagi. Monggo. Nomor berapa, Mike? 8.
Nomor 8, yuk. Nah, yang lain? 32. 32. Halo. 35. 37. 36. Lantai 1. Bentar. 36. 27 Pak, 27 dari lantai 1. Nomor 27. Ya. 36 lantai 4. 36. 40. 35. Lantai 40. Ya. Nah, karena saking banyak maka satu penanya satu pertanyaan. Yuk dimulai. 27 lantai. Dari 8 dulu. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung ya. Yang saya pertanyakan mengenai ini konflik Suriah, ya, di mana nama alamat sudah sebutkan? Andi dari Solo. Oke. Yang saya tanyakan singkat saja, yaitu untuk mengenai kepentingan-kepentingan Barat di Suriah sendiri. Kita tahu bahwasanya akan terjadi intervensi militer oleh Amerika kepada Suriah dengan dalil bahwasanya penggunaan senjata kimia. Yang saya tanyakan, Suriah didukung oleh Rusia dan sekutunya, sementara Amerika itu hendak mengintervensi dengan alasan senjata kimia. Dan saya tanyakan, peran mujahidin di sini sebagai yang tulus ikhlas membela agama Allah ini di mana? Gitu. Seolah-olah mujahidin kan diadu domba, ini ada tiga titik. Barat ini kepentingan sendiri, mujahidin juga ini kepentingan sendiri, Rusia pasti juga punya kepentingan sendiri di Suriah. Lah, yang seperti ini sebenarnya kepentingan apa yang melatar belakangi ketiga elemen tersebut untuk sama-sama berkonflik di Suriah? Terima kasih. Baik. 32, Mike. Setelah itu nanti 35. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo. Saya Fani dari mahasiswi. Di Solo. Ya. Ya. Dari konflik-konflik yang sudah-sudah seperti yang sekarang ini kan yang lagi hangat di Mesir. Di Mesir ya Pak. Nah itu kan seperti Presiden Mursi itu kan disembunyikan istilahnya. Jadinya kita nggak ada yang tahu di mana Mursi berada. Terus yang sekarang mengkudeta itu militer. Kenapa kok militer di sana itu kedudukannya lebih kuat dibanding dengan posisi Mursi sebagai presiden, seperti itu. Lalu pelajaran apa yang bisa kita ambil dari pemerintahan di Indonesia yang semrawut seperti ini? Sedangkan kita yang anak muda ini, kita ingin memimpin yang lebih baik dari orang-orang tua. Bukan maksud saya pemimpin yang sebelum-sebelumnya. Kita ingin menciptakan gebrakan baru yang lebih baik, inginnya anak muda itu seperti itu. Nah, langkah apa yang bisa kita ambil dari pelajaran-pelajaran yang sudah-sudah ini dari negara-negara yang telah terjadi konflik-konflik yang diadu domba. Sebisa mungkin kita sebagai anak muda kita bisa mengambil pelajaran tersebut dan kita bisa memimpin yang lebih baik. Seperti itu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya 35, setelah itu nomor 27. Terus, Ustaz, ya. Saya Arif dari Jaten. Yang mau saya tanyakan, kan banyak beredar berita-berita tentang konflik Arab Spring gitu, okay? Lah itu berita-berita tersebut juga ada kepentingan sendiri. Bagaimana cara kita menyaring? Kan ada juga berita dari media Islam, ada juga dari media sekuler maupun media nasional yang lain. Nah, bagaimana cara kita menyaring berita-berita tersebut sehingga kita tidak terlalu mendukung salah satu kelompok dan mengutuk kelompok yang lain. Itu saja Ustadz, terima kasih. Baik, selanjutnya nomor 27, berikutnya nomor 36, nanti siap. Ayo, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Suwarno, dari cabang Jumantono 4, Kabupaten Karanganyar. Setelah saya melihat bantuan dari kaum muslimin dari negara Indonesia yang berupa pembangunan rumah sakit dan renovasi masjid,
yang perlu saya tanyakan, adakah hambatan atau kendala dari negara lain pada saat pelaksanaan pembangunan tersebut? Kemudian untuk rumah sakit itu apakah juga perlu bantuan atau tenaga medis dari negara Indonesia? Sekian, terima kasih. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nomor 36, kemudian terakhir 40. Silakan. Nomor 36. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Nama wabarakatuh. saya Sukaidi dari Binaan Temanggung, Perwakilan Temanggung. Saya mau tanyakan, yang saya dengar dan saya lihat baca di media, bahwasanya konflik yang ada di Timur Tengah itu juga ada kaitannya dengan kelompok-kelompok yang kemudian yang disampaikan oleh Dr. Rizal itu ada persatuan adu domba. Itu saya ingin mengetahui yang berdasar dari media itu ada yang kemudian menyampaikan bahwasanya kita diadu domba dengan kelompok-kelompok dari kelompok Syiah dan juga dari kelompok yang notabene yang terutama di Mesir itu dari yang dulunya diktator kemudian digelorakan untuk munculkan demokrasi dengan sistemnya di barat, kemudian diikuti oleh mereka teman-teman ada di Mesir dan dimenangkan oleh kelompok Islamis, tetapi bagi kelompok orang-orang yang tidak suka dengan demokrasi dan melalui media itu tersebut digunakan untuk menjadikan suatu kudeta kembali. Maka yang saya tanyakan hal tersebut bagaimana dengan sikap kita di Indonesia, apakah juga mungkin juga terjadi kelompok-kelompok yang seperti itu mungkin dari Syiah dan orang-orang yang tidak suka dengan demokrasi tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Terakhir nomor 40. Dipersilakan. Nomor 40. Tidak ada. Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Edi dari Sukoharjo. Yang Silakan. ingin saya tanyakan adalah tanda-tanda apa yang mempengaruhi Zionis yang nyata di kehidupan kita dan bagaimana cara mencegah atau cara menanggulanginya, terutama di lingkungan sekitar kita atau di khususnya umat Islam dan umumnya di bangsa Indonesia. Selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin tadi ada yang mendaftarkan mic nomor berapa belum saya panggil, apa ada? Baik, insya Allah sudah secara keseluruhan kami persilakan Dr. Yose untuk menjawab. Yang paling mudah dulu saya jawablah. Terima kasih. Masalah rumah sakit ini insya Allah merupakan hadiah dari kita, rakyat Indonesia kepada rakyat Palestina. Dan tenaga kerjanya terserah mereka. Mereka mau kerjakan sendiri boleh, mau minta bantu sama kita juga boleh. Jadi pemegang kekuasaannya terhadap rumah sakit itu ya rakyat Palestina. Tapi ini menjadi batu loncatan untuk persahabatan, itu kata kunci sebenarnya. Apakah ada hambatan? Ada, karena daerah Gaza ini daerah blokade. Ya, blokade atas dasar perjanjian Camp David. Jadi kita sulit memperoleh material, harus lewat terowongan, dan kadang-kadang diserang bulan April kemarin diserang ya, dan relawan kita tetap bertahan di sana. Kemudian mengenai kenapa militer Mesir lebih kuat daripada presiden? Jadi begini, ada ketidakpuasan dari masyarakat Mesir terhadap Presiden Morsi dari kelompok-kelompok yang disebut Tamarut namanya. Ini anak-anak muda, umur 28 tahun pemimpinnya. Kenapa tidak puas? Ya karena ternyata pemulihan ekonomi tidak cepat, ya, tidak secepat yang mereka harapkan setelah turunnya Mubarak gitu. Kemudian ada faktor-faktor lain ya yang
agak sulit saya sebutkan di depan jamaah. Tapi terjadilah dikotomi masyarakat. Nah, dikotomi ini cukup besar masanya di pihak anti Morsi. Cukup besar, ya mungkin lebih besar dari pendukung Morsi. Nah, ini akan terjadi, sudah terjadi bentrok di Ismailia dan lain sebagainya, ada orang terbunuh ya. Nah, akhirnya ya militer turun setelah memberikan kesempatan kepada Presiden Morsi untuk berdialog dalam waktu 3 hari ya. Tanggal 30 tuh kalau saya nggak salah. Ultimatumnya sampai tanggal 3 Juli. Ternyata Presiden Morsi tidak menjawab undangan dialog ini. Akhirnya militer melakukan penurunan kekuasaan terhadap Morsi, ya kudeta gitu. Tapi militer tidak menyebutnya kudeta, tapi menyebutnya menyelamatkan negara gitu. Tapi orang menganggapnya mayoritas kudeta. Akhirnya turun Presiden Morsi, sekarang ditahan. Nah, tentu pihak Ikhwan tidak puas. Nah, yang menarik itu adalah Partai An-Nur. Partai An-Nur dulu yang berkolaborasi dengan Ikhwan, partainya Morsi, bukan Partai Ikhwan namanya, Partai Keadilan saya lupa namanya. Nah, itu kalau mereka berkolaborasi di parlemen itu 70% suara mereka. Ternyata Partai An-Nur yang yang Partai Salafi ini berpihak pada militer sesuai dengan aliran Saudi Arabia. Saudi Arabia juga berpihak pada militer. Nah, jadi dukungan terhadap penurunan Morsi makin besar sehingga Presiden Morsi tergusur. Nah, konflik horizontal makin kencang. Nah, Saudi Arabia bersama United Arab Emirates ya dan Kuwait itu berada dalam satu kelompok mendukung militer. Qatar mendukung Morsi. Nah, Amerika di mana? Duta besar Amerika yang ada di Kairo mendukung Presiden Morsi. Yang perempuan waktu itu, saya lupa namanya. Nah, tetapi Amerika sendiri sebenarnya nggak peduli mau mendukung Morsi, mendukung siapa nggak peduli. Yang penting kacau. Ya, kalau kacau dia yang ngatur nanti. Nah, ini yang harus disadari oleh kaum muslimin. Yang penting kacau. Nah, dia pura-pura gini kan, Amerika waktu Morsi jatuh ya pura-pura seakan gitu ya. Kayak salah tingkah gitu. Ya kita tahu betul, bagi mereka yang penting kacau. Ya, sebentar lagi duta besarnya yang akan datang ke sana tuh namanya Robert Ford. Robert Ford ini berpengalaman ngadu domba di Syria. Berpengalaman ngadu domba di Irak. Dia dulu menjadi orang kedua di kedutaan besar Amerika Serikat di Irak, di Baghdad. Di bawah duta besar yang lebih jago lagi ngadu domba, namanya John Dimitri Negroponte, bekas duta besar Amerika Serikat di El Salvador, yang juga menghajar Nicaragua. Jadi ini duta besar nih pemain. Nah, cuma ya itu dia tadi. Kita terus terang seperti Bapak tadi berat saya bercerita yang sebenarnya. Tapi saya dengan bahasa yang umum saya ingin mengatakan janganlah kita mau diadu domba. Itu aja. Kalau mau bicara lebih dalam lagi kita bikin grup diskusi lah. Ya. Diskusi. Karena banyak sekali rahasia-rahasia yang gak enak saya ungkapin di publik ini. Ya. Kemudian peranan mujahidin di Suriah di mana? Di Suriah ini kelompok yang ingin menumbangkan rezim itu adalah satu kelompok Ikhwan, ya, Ikhwanul Muslimin, satu kelompok Al-Qaeda. Al-Qaeda itu banyak, ada An-Nusra, ada ISIL, ya, Islamic State, Irak dan Levante, ya, negara Islam Irak dan Syria. Kemudian banyak lagi faksi-faksi kecil. Ya. Kemudian juga ada kelompok sekuler yang namanya FSA, Frisian Army. Kepentingannya macam-macam. Yang satu katanya ingin menegakkan demokrasi. Yang
mujahidin ingin menegakkan khilafah syariah. Ya, begitu juga dengan ikhwan. Nah, persoalannya bisa nggak kita menjalankan agenda kita di dalam agenda orang lain? Itu pertanyaannya. Bisa nggak? Tadi kan sudah disebutkan oleh Syekh Nabil Naim. Kita berjuang berperang di Afghanistan bertahun-tahun. Kita dibantu oleh Amerika dalam melawan Rusia. Begitu selesai jihad Afgan, kita dituduh teroris. Lalu dipenjara. Dan kejadian ini berulang lagi di Libya. Mujahidin juga diperalat untuk menumbangkan Gaddafi. Begitu selesai Gaddafi tumbang, yang berkuasa bukan mujahidin. Negara Islam tidak tegak di Libya. Yang berkuasa orang-orang sekuler. Nah, ini yang kita maksud, kita harus cerdas. Karena korban nih kaum muslimin loh nih. Ya, di Libya tuh kaum muslimin. Di Mesir tuh kaum muslimin. Militernya muslim, ikhwannya muslim. Saya nggak mau masuk ke soal kafir mengkafirkan salah satu pihak. Tapi saya melihatnya mereka muslim dua-duanya. Dan korbannya dua-duanya muslim. Dan paling banyak tentu di kalangan ikhwan dan muslimin. Ini yang ingin kita ingatkan. Jangan bermain di genderang yang ditabuh orang. Kita menari, tapi yang nabuh genderang orang. Jadi irama kita sesuai dengan irama gendang. Irama gamelannya itu. Gamelannya nabuh Yahudi. Zionis, maaf bukan Yahudi, Zionis ya, saya lebih suka menyebutnya Zionis. Ya, berdasarkan gamelan ditabuh pelan-pelan teng tong teng tong teng tong, kita nari pelan, teng 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 teng, kita nari cepat, ya kan? Jadi jangan tergantung pada orang yang nabuh gamelan. Nah, bisa nggak kita menegakkan syariah dan khilafah, sedangkan genderangnya orang lain yang memainkan? Nah, itu nasihat yang disampaikan oleh Syekh Nabil Naim. Begitu juga yang nasihat yang ingin saya sampaikan. Ya. Saya tidak mau menjudge masing-masing kelompok, tidak mau. Yang saya ingatkan, jangan mau bermain di permainan orang lain. Akibatnya yang korban kita juga. Nah, itu jawaban saya secara umum. Kemudian tanda-tanda Zionis, cara mencegah dan menolak. Yang paling gampang yang kita lihat soal Zionis ini, dia bermain, kalau di ekonomi, dia bermain dengan riba, dengan bunga. Nah, riba ini dahsyat merusak perekonomian. Ya, itu permainan Zionis tuh. Kalau umat Islam bisa menghentikan riba di dalam persoalan ekonomi, itu pukulan telak buat sistem ekonomi Zionis. Lalu yang kedua, kuasai sumber energi kita dengan diri kita sendiri. Ya kalau bertransaksi di dunia internasional ya terpaksa bersinggung-singgungan juga, nggak mungkin kita nggak bersinggungan. Tetapi kita yang menguasai, jangan diserahkan eksplorasi energi kita kepada mereka. Dan mereka dapat keuntungan. Apakah Pertamina tidak mampu? Mampu. Pertamina sekarang sedang mengeksplor minyak di luar. Di Irak. Mampu. Orang Indonesia ini pintar-pintar Bapak-bapak dan Ibu. Ya, pintar. Saya banyak ketemu orang Indonesia di luar, pintar mereka. Cuma harus ada kemauan dari pemimpin untuk membesarkan perusahaan ini menjadi BUMN kelas dunia. Jangan seperti Pertamina yang lalu banyak koruptornya. Ya, ke depan Pertamina harus menjadi BUMN kelas dunia dengan orang-orang yang terpilih secara knowledge, teknologi dan mental. Nah, kemudian yang ketiga, ya maksiat. Maksiat ini kan untuk merusak moral, miras. Ya, nah sekarang yang lagi asik nih kontes Miss World. Ya. Ini kan membangkitkan syahwat kita nih. Kita kan normal kan? Bapak normal nggak? Normal. Ya kalau melihat begitu nggak nyaman kita. Syahwat kita jadi bangkit. Kalau bangkit syahwat kita, konsentrasi kita terganggu. Nah kalau syahwat kita bangkit kena istri kita ya nggak apa-apa. Ya kan? Nah ini jadi banyak cara mereka merusak kita melalui riba, kemudian ini energi kita tergantung pada mereka, kemudian kita dirusak moral kita melalui pornografi, miras, ya orang minum alkohol mana bisa sadar dia
Orang minum alkohol nggak boleh sholat. Dia teler gimana mau sholat? Ya. Jadi kita berjuang Bapak-bapak dan Ibu-ibu secara komprehensif, secara menyeluruh. Jadi kita bergembira ada kalangan umat Islam yang menghadapi miras, ada yang mendemo Miss World, ada yang berjuang di penegakan ekonomi syariah, ya, ada yang berjuang untuk penguasaan sumber energi. Kita yang perlukan apa? Interkoneksi, saling berkomunikasi dan bernetworking. Bahasa agamanya bersilaturahim. Jadi kekuatan Islam itu adalah silaturahim. Dengan bersilaturahim kita ketemu seperti ini, kita menyamakan visi. Kalau kita nggak pernah silaturahim, ya mungkin bapak-bapak menganggap saya ini berpihak pada pihak anu. Ya. Padahal kita ingin mendudukkan masalah ini jangan mau diadu domba. Mudah-mudahan setelah ini kita tercerahkan, bapak-bapak dan ibu-ibu menjadi agen perdamaian di negara kita, agen dakwah yang militan dalam hati tapi berpenampilan tidak garang. Ya, itu penting nih. Militan di dalam hati tapi di muka senyum, simpatik, ramah. Gitu. Tapi kalau diajak berkelahi, ya boleh. Ya, duel boleh gitu. Tapi musuh tidak dicari, kawan harus dicari. Jadi saya menginginkan kader-kader dakwah ya seperti itu. Mantap di hati, berpenampilan yang simpatik di wajah dan perilaku sehari-hari gitu. Terima kasih, banyak maaf. Sekali lagi kita akan ketemu di suatu saat. Allah meridai pertemuan kita. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Dr. Jose, kami sampaikan jazakallah sehingga kita sekalian dapat informasi yang lebih akurat, lebih banyak lagi sehingga nanti kita bisa menempatkan diri sebagai muslim dan muslimah yang insya Allah menuju kepada kebaikan dan kedamaian. Untuk menutup kami serahkan pada Ustadz.